Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama Misteri Jok Belakang. Sekarang saya mau ya sesuai ada yang request ya, Om tolong bongkar si Johri pas hasil kemarin kebut-kebutan, gimana kondisi head sama bloknya ya. Sekarang saya mau bongkar ya, sekalian riset sedikit lagi, riset mungkin ada portingan sedikit yang dirubah, kita riset lagi, jadi ubahlah sedikit, agak kurang, ada kurang lah sedikit. Kita buka sambil lihat hasil dari kemarin kebut-kebutan ya, dari pulang Tasik ya. Kita bongkar ini untuk hasil pembakaran busi ya, barusan malam minggu. Ini hasil barusan kebut-kebutan ya. Bentar, gak fokus ya, gak terlalu kelihatan. Warnanya ini merah bata, agak ke kuning-kuningan, cuman di kamera kurang fokus malam lagi. Tuh, warna merah bata, cuman ada putih-putih sedikit juga, ini agak kering ya, takutnya masih kurang basah atasnya. Nanti kita revisi ulang lagi, mungkin setting crochet main jet lagi ya, dan setting yang lain lagi ya. Kita bongkar dulu ya. Nah guys, ini sudah dibongkar ya si Johri, si bloknya. Nah ini untuk kondisi sehernya ya, tuh kondisi sehernya udah hitam begini. Nah, ini udah lama lah, sekitar 3 bulan bloknya ya, jadi udah lama, jadi kerak pun pasti banyak. Ini tuh keraknya banyak sekali. Ini bagian crankcase ya, si Johri dilem ya. Kenapa dilem? Biar menambah kompresi sama memperlancar si ininya ya, naik ininya, si bahasanya, pokoknya biar lancar lah, biar lebih enak plownya ya, sama biar tambahan kompresi primernya agak nambah sedikit gitu ya. Kan boringnya di porting, jadi ada yang hilang kan, nah digantiin sama si lem crankcase ini ya, kompresi primernya. Nah ini untuk kondisi seher ya, gak ada baret-baret, jos, cuman kerak aja sih. Ini untuk kondisi head ya, tuh kondisi head juga udah kotor begini, kotor banget. Tapi biasanya nih kalau si Johri ya, si warna hitamnya biasanya setengah gitu arah ke lubang knalpot, tapi ini menyebar sampai ke sini, berarti ada yang gak beres nih di bloknya ya. Pas ternyata dibuka soalnya saya pas porting blok ini rusuh, mau event brigip yang mana ya, pokoknya saya rusuh lah. Beres event brigip yang pertama OMR ranking, saya ganti blok sama yang baru. Di portingnya agak serius amat sih, berasa gerusu. Jadi yang penting porting dulu aja gitu. Pas dilihat ternyata gak rata ya, tuh kelihatan. Jadi sama si bahan bakar, si kerak-kerak tuh, jadi kelihatan si garis-garis gak ratanya ya. Nah ini kayaknya yang bikin ya jadi kurang maksimal, jadi besok mau di porting lagi nih, dimaksimalin ya lubang-lubangnya di mesin. Soalnya ya gimana lah, riset sendiri mah. Tuh gak rapi, tuh gak rapi kelihatan ya. Ya mau gimana lagi, biarin aja, kita besok rapihin ya. Nah ini untuk bagian membrannya ya, bang intake tuh, cuman sedikit di porting juga, cuman ngalusin aja. Nah ini untuk exhaust atau lubang knalpot ya, tuh jadi kan ini si exhaust berbentuk kipas, tuh berbentuk kipas ya. Kadang depannya kipas, ke belakangnya masih kotak ya. Kadang waktu pertama saya riset juga depannya udah kipas tapi ke belakang masih berbentuk kotak. Nah sekarang agak dirapihin, jadi depannya kipas, itu ke dalamnya juga jadi udah mulai ngebentuk lah, gak terlalu kotak. Tuh. Ini juga masih belum rapi sih, belum nemu titik idealnya segimana gitu si lubang exhaustnya.
soalnya riset lah sambil berbagi pengalaman sama teman-teman, misal sama Jul sama yang lain gimana enaknya gitu kan. Tuh lubang transfer mana ya, lubang transfernya ya. Tuh ini kurang rapi ini, waktu itu saya rusuh ngeportingnya, nanti kita benerin ya. Ini lubang bushportnya. Tuh untuk membran lidahnya masih pakai ori ya. Ininya si karet manifoldnya saya pakai 4x8 punya RXS tuh, itu juga di dalam tuh masih kotak ya, belum dicunar dilebarin, masih orian kalau untuk membrannya. Nah ini ada juga blok-blok sisa tempur nih, sisa tempur saya waktu itu jebol ya. Ring seher, si sehernya udah aus, saya paksain terus si sehernya tuh di ya, motornya dipakai terus, dikebut-kebutin terus, alhasil si ring sehernya aus kan, muter gitu. Jadi pas si bagian sambungan itu muter gitu, ngehantam lubang exhaust. Tuh ini exhaustnya lebar pokoknya ini tuh ngantam lubang exhaust, dan alhasil linernya tuh jadi gitu baret. Ini mau dinaikin oversize juga 150 gak bakalan kekejar, jadi udah gak dipakai lagi nih bloknya. Tuh ini agak ekstrim lagi. Kalau yang blok yang ini saya uji cobai blok yang ini tuh di bagian bushport ya. Bagian bushportnya saya arahin ke atas exhaust kalau yang ini, jadi gak ke atas ke sikuis atau ke busi, saya arahinnya ke atas exhaust kalau yang bushport ini ya. Saya cobanya tuh guys, jebol pokoknya ini, boring parah pokoknya ini, gak kepake. Nah ini untuk boring yang OB ya. Nah kalau untuk boring yang OB ini rapi sih, ini tuh portingannya saya santai soalnya morting yang boring OB ini, cuman perlu di reset lagi si boring yang OB ini tuh, jadi belum ketemu titik maksimalnya. Yang tiang exhaust ini tuh nanti mau dilebarin banget sampai ukuran 48 49 lah. Apa bahasa Sundanya mah kagok, jadi mumpung ada tihangnya gitu tengahnya, kita exhaustnya lebarin sama tinggiin, di ekstrimin pokoknya. Tuh bagian membrannya gini gak terlalu ekstrim ya, beginilah. Ini karbu juga standar tuh, karbu standar gak di remer ya. Tuh udah sih gitu aja. Tuh sehabis gaspol gaspolan ya. Tuh seher gak ada yang baret, gak ada yang baret sehernya ya, masih awet, masih enak dipakai. Kita siksa lagi aja si Johri, kita ikut event OMR ranking aja lah. Cuman ini mau direvisi dulu bloknya, mau diporting dirapihin biar lebih maksimal lagi ya. Udah sih segitu aja. Yang penasaran bongkar bloknya, sehabis kebut-kebutan 5 km gak berhenti-henti, blok masih enak dipandang tuh, gaspol pokoknya jangan diikutin ya, banyak sekali resiko nih boring jebol atau apa. Serahin ke mekanik terbaik di daerah kalian masing-masing ya, jangan ikutin si Johri, karena si Johri mah tahap riset terus pokoknya, sampai kapanpun si Johri pasti di reset sama saya, gak bakal nemu titik puasnya. Emang udah pekerjaan saya seperti gini, soalnya saya gak sekolah otomotif dan yang lain-lain, jadi saya terus riset sambil cari informasi gimana, terus coba ke boring gimana, coba lagi gitu, ubah lagi terus, jangan diikutin. Tapi kalau untuk misal saya kan jual boring porting, nah itu ada ukuran patokannya lah. Jadi kalau saya riset itu nyari rasa yang lebih enak lagi gitu. Ya begitu sih. Lain kali jangan begitu ya, waterproof men. Kita riset lagi, kita rapihin ya. Pokoknya udah sih. Seperti begitu. Setelah saya habis kebut-kebutan ya. Knalpot saya pakai boba nuklir dan oli samping kemarin pakai Eneos.
sekarang nyobain PTT yang gold ya. PTT yang gold ini nih saya coba, penasaran rasanya gimana. Nanti kita ini ini sehari yang habis jebol tuh, parah pokoknya segitu dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, jangan diikutin yang buruknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.